Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, otoritas Yesus. Nats Alkitab terdapat di dalam Lukas 4 ayat 31 sampai dengan 35. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam nats firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, kita diperlihatkan bahwa kuasa Yesus sungguh nyata dan terbukti. Orang-orang di Kapernaum takjub mendengar pengajaran Yesus, sebab ia berkata-kata dengan penuh kuasa. Kalau kita membaca tentang Yesus dari keempat kitab Injil, kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita mengetahui bahwa setiap kali Yesus datang ke suatu tempat dan mengajar, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Ada yang penasaran, sekedar ingin tahu siapa Yesus. Ada yang ingin mendengar ajarannya di rumah-rumah ibadat. Bahkan tidak sedikit orang yang sakit dan terikat roh jahat datang untuk minta disembuhkan dan dilepaskan. Bahkan kalau kita perhatikan dalam konteks ini, bukan hanya manusia yang melihat dan mengakui Yesus memiliki kuasa, tetapi roh-roh jahat itu pun mengenal Yesus, bahkan juga mengakuinya sebagai yang kudus dan berkuasa. Maka ketika Yesus menghardiknya, maka setan itu pun pergi meninggalkan orang yang dirasukinya itu. Saudaraku, memang rumah ibadat atau gereja biasanya adalah tempat di mana kita bersekutu dengan Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman untuk memuji dan menyembah Tuhan dan juga mempelajari firman-Nya. Namun kita tahu bahwa di gereja banyak orang-orang yang datang memiliki segudang masalah, tekanan hidup, sakit penyakit, bahkan yang terikat kepada kuasa-kuasa kegelapan datang ke rumah Tuhan. Tetapi perhatikanlah, bila kita mengundang kehadiran Yesus dengan sukacita di dalam gerejanya, seperti yang dilakukan oleh jemaat di Kapernaum, maka kehadiran Tuhan akan membuat pemulihan, kesembuhan, kelepasan, bahkan keselamatan bagi jemaat Tuhan. Saudaraku, ada ungkapan bahwa gereja atau rumah ibadat itu digambarkan sebagai rumah sakit. Artinya bahwa kebanyakan orang-orang yang datang ke gereja adalah orang-orang yang sakit secara rohani maupun jasmani, orang-orang yang perlu disembuhkan dan dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Sayangnya, mungkin karena banyak umat Tuhan datang ke gereja sebagai suatu yang sudah rutin dan belum lagi beban berat yang sedang dipikulnya, membuat sering terabaikan untuk kita sungguh-sungguh mengundang Yesus masuk ke dalam hati. Seringkali keadaan membuat fokus kita teralihkan, tetapi marilah kita kembali kepada tujuan yang semula mengapa kita datang ke rumah Tuhan. Memang ada pula yang pergi ke gereja kalau sedang membutuhkan sesuatu, seperti kalau hidup sudah sulit sekali rasanya, datang ke gereja karena sudah mentok sana-sini, tidak punya lagi jalan keluar. Tetapi ketika keadaan sudah baik, keadaannya sudah pulih, kita tidak lagi datang-datang ke gereja. Bukankah kita lebih baik datang ketika keadaan kita masih baik-baik? Sebab firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Roma 10 ayat 25.
Saudaraku, memang hari-hari ini kita masih di dalam situasi pandemi. Belum semua gereja dibuka penuh untuk jemaatnya. Dan saya tetap mengajak saudara, tetap menghimbau saudara, jangan tinggalkan ibadahmu, sekalipun kita masih melakukannya secara online, secara daring. Percayakah saudara, bahwa dimanapun kita beribadah, Tuhan Yesus sanggup melakukan kuasa dan mujizatnya, seperti yang terjadi di Kapernaum. Mereka begitu welcome dengan kehadiran Tuhan. Hal ini mengingatkan kita bahwa kehadiran Tuhan selalu menyertakan semua otoritas yang Dia miliki. Dalam konteks Alkitab hari ini, kita melihat beberapa otoritas Yesus. Pertama, Tuhan Yesus memiliki otoritas dengan firman-Nya. Ini berarti Tuhan dapat menciptakan dan mengadakan sesuai firman yang diucapkannya, sehingga umat Tuhan harus percaya bahwa firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dan firman Tuhan adalah ya dan amin. Kita melihat begitu Yesus mengucapkan kata diam dan keluar kepada setan itu, maka keluarlah ia dari orang tersebut. Ini mengingatkan kita saat Tuhan menciptakan dunia ini jadilah, maka apapun yang diucapkannya jadi. Yang kedua, Tuhan Yesus memiliki otoritas atas setan. Seringkali gereja menemukan orang-orang yang masih terikat dengan roh-roh kegelapan. Jangan takut saudara, kita punya Tuhan yang sanggup melepaskan orang-orang yang terikat dengan kuasa gelap. Bahkan mereka tunduk dan tidak berkutik di bawah kuasa otoritas Tuhan. Kita juga diingatkan bahwa jika Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, kita juga memiliki kuasa dan otoritas yang Dia miliki atas roh-roh jahat. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Yesus Kristus memiliki otoritas atas iblis. Dan ketika Kristus ada di dalam kita, Dia membawa otoritas itu bersamanya. Maka ketika kita memahami bahwa Dia telah memberikan otoritasnya kepada gereja, yaitu saudara dan saya, kita dapat menghancurkan kekuatan musuh. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus memiliki otoritas atas penyakit. Saudara, Alkitab telah membuktikan kekuatan Yesus, Allah kita yang hidup, tidak hanya terlihat dalam menenangkan badai, dalam pengusiran setan, tetapi juga terlihat dalam menyembuhkan. Umat Tuhan tidak boleh ragu bahwa Yesus memiliki otoritas yang hanya dapat dimiliki oleh Allah sendiri untuk menyembuhkan setiap penyakit, bahkan penderitaan fisik. Jadi, percayakah saudara bahwa ketika kita mengundang kehadirannya, kuasa Yesus sanggup menyembuhkan kita sekalipun kita beribadah secara online selama pandemi ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu melebihi kuasa-kuasa apapun yang ada di dunia ini. Jadikanlah kami umat Tuhan yang senantiasa mengundang hadirat-Mu dalam setiap ibadah kami. Sehingga dimanapun kami dapat mengalami kuasa-Mu, baik itu di gereja, bahkan di masa pandemi ini di mana kami harus melakukan ibadah minggu secara daring. Kami juga bersyukur Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kami juga kuasa untuk mengalahkan musuh. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.